para pemain ini rupanya tidak kesulitan karena pernah bersahabat dengan hutang dan juga pernah didatangi debt collector, tadi Mas Wisnu cerita. Jadi sudah memahami perannya. Namun saya ingin tanya, setelah mengikuti syuting ini ada pengalaman yang mengesankan dan menjadi pelajaran di kehidupan sebenarnya enggak? Ya, seperti yang saya jelaskan pernah di konferensi pers, setelah syuting saya belum dapat pengalaman, tapi sebelum syuting. Jadi saya dulu pernah punya utang ke temanku 75.000 waktu kuliah. Kalau dikalikan sekarang aku nggak tahu berapa itu, paling 25 juta atau apa saya nggak tahu. Eh, tapi gimana mau bayarnya? Saya ketemu dia datang saya mantu dia datang dia ini. Tapi utang itu nggak pernah bisa saya omong, walaupun dia juga mungkin sudah lupa gitu loh. Masalahnya dia sekarang jadi menteri, menteri yang lebih Oh, penting gitu loh. iya, Kalau iya, misalkan iya. saya bayar 25 juta, apa artinya 25 gitu loh. Terus saya bayar dengan, ya udah akhirnya saya lukis. Waktu saya serahkan tuh saya ingat dianya agak berkaca, lukisan itu sekarang ada di ruang keluarga. Ya. Masya Nah, Allah. habis saya serahkan 3 hari kemudian saya dapat tawaran Pak Haji untuk main ini gitu loh. Kenapa? Kenapa? Luar Sorry. biasa. Jadi bahwa begitu datang pertama waktu reading, Pak Haji bilang ya yang tadi yang soal nggak akan masuk surga kalau ada utang yang nggak dibayar. Terus lo kok nyambung gitu. Jadi eh, ya itu pengalaman. Oh ini memang nggak bisa main-main utang itu. Cuman Iya, memang ada utang yang kadang-kadang kita mau bayarnya juga riwe karena iya, mungkin iya. orangnya juga udah lupa. Dan kalau mau bayar eh, suasana jadi nggak enak. Untung saya punya ide, oke aku lukis aja kalau gitu. Gitu. Jadi diberikannya berupa Lukisan, lukisan ya, Pak De? Oh, ya, ya, ya. Oke, itu lukis di luar ruang biasa. keluarga, di ruang Masalah hutang makan itu. memang, Ya. Tapi iya. Jadi, saya juga nggak ngerti bahwa dia 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 merasa bahwa ini bayar utang, mungkin karena mungkin dia juga udah lupa gitu loh. Tapi aku kan ingat terus. Begini, diomongin aja Mas. Gimana? Contohnya sama piutang, ini lukisan ini aku kasih kamu untuk bayar hutang aku yang dulu gitu. Nggak tahu Pasti betul. dia iya gitu. Pasti dia iya. Oh iya gitu. Nah itu tapi 3 hari tuh. Oke Kalau itu aku itu ingat hari oke. Selasa, aku hari Jumatnya apa dapat tawaran ini. Dapat memang udah tawaran. jalannya ya, Pak De? Mungkin itu kalau ditanya pengalaman. Iya, pengalaman aku ya, yang jelas ini adalah syuting yang paling dekat dari rumahku. jadi jadi menyenangkan banget ketika selesai berapa scene aku bisa pulang, terus aku kadang-kadang bisa jemput anak gitu kan. Nyaman banget, benar-benar nyaman sekali gitu. Yang biasanya kan jauh ya itu waktu, dan kita nggak bisa ninggalin lokasi juga. Tapi yang jelas di sini itu aku merasa dari judul yang ini ya, aku merasa aku ngebahas ini setelah nonton episode kedua tadi pagi dengan istri gitu, bahwa kalau saja media televisi ini tidak sekuat hari ini, mungkin ini akan menjadi bahasa panggung gitu, karena istriku bilang ini persis banget seperti Arifin Senur membuat naskah gitu. Tektok dialognya, persoalan yang dibahas gitu, itu benar-benar kekuatannya itu ya, kekuatannya segitunya gitu. Jadi kemudian aku menjelaskan bahwa sebenarnya mungkin ini nggak akan bisa sebaik ini kalau seandainya kita tidak tidak patuh sama skrip. Iya, iya. Jadi dari situlah aku pribadi sebenarnya selama ini kan terlalu enjoy ya di syuting film, ada keleluasaan kadang-kadang gitu kan. Ya lu enakin aja,
ya dienakin yang bermain itu ya elunya, bukan karakternya, karena karakternya adalah teks itu gitu. Kemudian pembentukan itu pekerjaan berikutnya, cuma teks itu jangan sampai lu ubah gitu. Sebenarnya kan itu ya. Nah, di sini justru aku lebih ke situnya sih, bahwa betapa berharganya kita sebagai aktor bertemu dengan penulis yang benar-benar teksnya itu menjadi sangat menjadi modal utama buat aktornya, dan jangan sampai diubah-ubah gitu. Itu menurut aku sih pengalaman hari ini, selain bahwa PPT ini adalah apa yang udah aku idam-idamkan dari dulu ya, dari dulu banget. Aku sejujurnya pengen banget, cuma mungkin ya itu, aku pernah juga ngebahas ini, mungkin memang belum waktunya aku gitu, belum waktunya aku dipercaya sama Pak Haji gitu. Ya proses aja, lu proses aja dulu di mana di film gitu. Proses aja dulu, jalan dulu, suatu saat ada waktunya kok. Dan tiba-tiba waktunya sekarang, makanya aku bersyukur banget. Itu sih kalau dari aku. Lebih Jadi ke mengingatkan. Sebenarnya kalau kita semua di sini kan memang basicnya memang dari teater. Iya. Bahwa di teater sama seperti yang kita jalani di PPT ini gitu. Bahwa titik koma itu adalah karakter. Itu nggak bisa di asal-asal diubah gitu. Nah, itu mengingatkan gitu. Yang dulu pernah kita patuhi, kita sering langgar gitu. Karena dunia industri ini kadang-kadang mau kita untuk speed, cepat. Ya, di sini enggak. Di sini benar-benar kalau orang bilang ya mau bikin sesuatu itu ya, berkarya itu ya begini. Kalau buat pelajaran buat aku ya semua, tapi ada yang menarik sih pas lagi proses nih. Jadi aku tuh kan suka posting ya, kadang-kadang posting di Instagram gitu, iseng gitu ya. Terus aku bilang gitu, karena ini buronan surga, terus aku tuh suka ya iseng gitu, terus ya bikin tulisan gitu, yang punya utang bayar gitu. Ini maksudnya nagih atau mengingatkan? Enggak, ya itulah mengingatkan. Jadi tiba-tiba gitu ya, beberapa hari setelahnya gitu, ada teman gitu, ya saya tahu punya utang dia, lama nggak ketemu. Terus dia tiba-tiba WhatsApp, bro apa kabar? Saya bilang, oh baik. Oh ya udah, sehat. Terus tiba-tiba, yang itu ntar ya bro. Yang itu ntar ya. Yang itu ya, oh iya. Beberapa. Ada yang merasa langsung terpanggil ya, Mas Uce ya? Iya benar gitu. Padahal saya cuma bikin caption aja, tuh yang punya utang bayar gitu doang. Jadi bisa dipakai alat nih buronan surga nih untuk mengingatkan para teman-teman yang punya utang. Oh bagus juga ya. Jadi tapi benar kan mengingatkan yang punya hutang, baik ya Kak Pak Haji. Iya benar. Saya ngerasain langsung faedahnya itu Pak Haji. Langsung. Iya. Jadi teman saya yang punya utang langsung kayak saya ngubungin saya gitu, meskipun dia nggak bilang maaf atau enggak, yang itu ntar ya bro gitu doang. Langsung dibayar itu tapi belum. Oh